Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wafa Amrul Jamil, NPM 2775562, Program Studi Akuntansi Perpajakan kelas 5B, mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Bapak Rusmianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sedikit mengenai akuntansi belanja, barang, dan jasa, beban, dan persediaan. Di slide pertama, yaitu memahami akuntansi kas pada pemerintah daerah, akuntansi kas pada satuan perangkat kerja daerah atau SKPD. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang negara atau daerah. Transaksi penerimaan kas dapat berupa yang pertama transaksi pendapatan, transaksi penerimaan, pembiayaan, transaksi penerimaan transfer, transaksi penerimaan lainnya atau non-anggaran. Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh transaksi belanja negara atau daerah, transaksi pengeluaran pembiayaan, transaksi pengeluaran transfer, transaksi pengeluaran lainnya atau non-anggaran. Untuk slide selanjutnya, yaitu transaksi penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Pendapatan pada pemerintah daerah meliputi pendapatan asli daerah atau PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan yang sah. Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat kas tersebut diterima di rekening kas umum daerah atau negara, atau kas tersebut diterima di bendahara penerimaan apabila bendahara penerimaan merupakan bagian dari BUD atau pengesahan atas penerimaan pendapatan. Pengukur penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas, yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan. Slide selanjutnya adalah transaksi pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja melalui mekanisme uang persediaan atau UP. Uang persediaan adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Apabila terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa pada akhir tahun anggaran sisa UP yang belum digunakan harus disetor, maka sisa UP tersebut yang belum digunakan sampai dengan tanggal pelaporan dan masih berasa di bendahara pengeluaran dicatat sebagai kas di bendahara pengeluaran. Belanja melalui mekanisme langsung atau LS, pembayaran langsung adalah mekanisme pengeluaran kas untuk belanja dari rekening kas umum daerah secara langsung kepada pihak ketiga atas dasar perikatan atau surat keputusan atau kepada bendahara pengeluaran. Untuk slide selanjutnya, yaitu istilah-istilah dalam akuntansi. Yang pertama, terdapat uang persediaan atau UP adalah yang diberikan kepada PA atau KPA atau Kepala SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD. Uang ini dipegang oleh bendahara penerimaan SKPD. Ganti uang atau GU adalah uang yang berfungsi sebagai pengganti uang persediaan yang telah dipakai. Selanjutnya, tambah uang atau TU. Ketika ada kebutuhan yang mendesak atau UP tidak mencukupi, maka SKPD boleh meminta tambahan uang atau TU. Selanjutnya, pembayaran LS atau mekanisme LS pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan uang kas BUD langsung. Selanjutnya, pembayaran UP atau mekanisme UP pembayaran atau pengeluaran yang menggunakan UP SKPD. Slide selanjutnya yaitu jenis-jenis SPP atau surat permintaan pembayaran. Yang pertama terdapat SPP atau UP,
surat permintaan uang persediaan. Selanjutnya SPPGU, yaitu surat permintaan pembayaran ganti uang. Selanjutnya SPPTU, yaitu surat permintaan pembayaran tambah uang. Selanjutnya terdapat SPPLS, yaitu surat permintaan pembayaran langsung. Mekanisme pembayaran belanja negara, yaitu pelaksanaan dan pengolahan anggota anggaran pendapatan dan belanja negara dilakukan oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Para pengelola DIPA harus saling bersinergi serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan memiliki integritas yang tinggi. Pengelolaan DIPA pada satuan kerja instansi pemerintah dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran atau KPA, pejabat pembuat komitmen atau PPK, bendahara pengeluaran, dan pejabat pengadaan. Satuan kerja instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pengadaan barang dan jasa. Adanya belanja dari sektor pemerintah akan memengaruhi roda perekonomian sehingga dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, satuan kerja akan melakukan transaksi pembayaran apabila barang dan jasa tersebut sudah diterima dengan baik oleh satuan kerja. Mekanisme pembayaran tangguhan atas APBN dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui mekanisme langsung atau LS dan mekanisme uang persediaan atau UP. Slide selanjutnya yaitu terdapat jenis-jenis pembuatan komitmen. Yang pertama yaitu perjanjian kontrak atau PBJ. 1. Bukti pembelian, kwitansi, surat pemerintah kerja, surat perjanjian atau kontrak surat pemesanan. Penetapan keputusan, surat keputusan surat tugas. Selanjutnya penetapan keputusan digunakan untuk yang pertama belanja pegawai, belanja perjalanan dinas untuk sewa kelola. Selanjutnya belanja pelaksanaan kegiatan sewa kelola. Selanjutnya belanja bansos. Slide selanjutnya yaitu akuntansi belanja dan jasa, beban dan persediaan. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. PP nomor 17 tahun 2010. Belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih belanja pengadaan barang yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dalam laporan keuangan dikategorikan ke dalam belanja barang operasional dan belanja barang non-operasional. Belanja pengadaan jasa konsultan tidak termasuk dalam kategori kelompok belanja jasa. Slide selanjutnya yaitu Permendagri nomor 64 tahun 2013 belanja dikategorikan menjadi 3, yaitu yang pertama terdapat belanja operasi, kedua belanja modal, dan ketiga belanja tak terduga. Slide selanjutnya yaitu prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Koreksi atas penerimaan pembaku berlanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain atau LRA. Akuntansi beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. PP nomor 71 tahun 2010. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Koreksi atas beban yang terjadi pada periode berjalan dicatat. Untuk slide selanjutnya yaitu akuntansi persediaan.
aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan. Persediaan ATK, persediaan benda akun, persediaan obat-obatan, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, persediaan amunisi. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik. Persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri makanan dinilai berdasarkan biaya standar. Persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video yang saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.